di siang hari ini kita akan mendengarkan sosialisasi yang akan disampaikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Nanti setelah sosialisasi kita akan lanjutkan dengan diskusi atau dialog. Untuk itu waktu dan kesempatan diberikan kepada Pak Asisten. Selamat siang untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama tentu kita mengucap syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena perkenannya kita semua dirahmati bisa hadir berkumpul di tempat ini oleh karena ada undangan dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Yang terhormat Bapak Kapolsek Tahuna, yang terhormat Ibu Asisten Administrasi Umum, Bapak Kadis PUPR, Bapak Kadis Lingkungan Hidup, yang terhormat tokoh agama, tokoh masyarakat Kelurahan Tidore, Pak Imam, Pak Ustadz, yang saya hormati Camat Tahuna Timur, Camat Kendahe, Camat Marore, Ibu Lurah Tidore, serta teman-teman pejabat Perintah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang tak dapat saya sebut satu persatu, dan yang saya hormati, saya banggakan Bapak Ibu warga masyarakat Kelurahan Tidore yang terundang dapat menghadiri juga pada pertemuan di siang hari ini, serta teman-teman media. Pertama saya harus menyampaikan salam hormat pimpinan daerah, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, karena kedua beliau memberikan petunjuk arahan pada kami untuk melaksanakan berbagai agenda-agenda penting strategis sehubungan dengan rencana pembangunan rumah singgah bagi masyarakat pulau yang bisa beraktivitas di ibu kota Kabupaten Kepulauan Sangihe di tahun ini. Selanjutnya Bapak Sekretaris Daerah juga berada di luar daerah. Saya tadi pagi melaporkan pada Bapak Sekda karena posisi sebagai WKL Sekda bahwa hari ini ada agenda pertemuan dengan masyarakat Tidore sehubungan dengan rencana pembangunan rumah singgah bagi masyarakat kepulauan. Mengawali hal yang ingin kami sampaikan, permohonan maaf saya harus sampaikan pada Bapak Ibu, saudara-saudara yang terhormat masyarakat Kelurahan Tidore, oleh karena pelaksanaan kegiatan ini molor ya, udah kurang lebih setengah jam ini ya, 1 jam dari jadwal yang sudah disampaikan melalui undangan. Oleh karena saya sendiri dan beberapa kepala dinas terkait harus menyelesaikan rapat juga terkait dengan kepentingan masyarakat terkait dengan aktivitas penangkapan ikan di wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe.
di jam rapat dari jam 9. Ucapi DP ending putus kita sendiri syukur ada lia-lia jam berapa ini boleh mau diselesaikan. Dan akhir mungkin tinggal 15 menit terakhir saya langsung ambil sikap untuk menentukan poin-poin yang bisa disepakati. Nah, ini yang harus saya sampaikan, permohonan maaf oleh karena ini rapat terlambat. Nah, kami terbawa dengan waktu rapat pertama jam 9 terkait dengan sekali lagi keluhan masyarakat nelayan lokal, nelayan kecil di perairan Kabupaten Pulau Sangihe, dan ya puji syukur alhamdulillah boleh dikatakan rapat tadi bisa mendapatkan kesepahaman dan kesepakatan yang sangat kondusif. Lanjut terkait dengan rencana pembangunan rumah singgah bagi masyarakat kepulauan. Ini adalah sikap pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe bahwa kepemimpinan Bapak Bupati, Bapak Michael Tungari, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, dan Bapak Wakil Bupati, Bapak Tenris Bulahari. Hal ini dipandang sebagai hal yang sangat penting dan fundamental terkait dengan perasaan kemanusiaan, di mana beberapa masyarakat pulau, terutama dari Kecamatan Marore dan Kecamatan Kendaha, ada 5 masyarakat desa pulau yang sekian waktu dalam berbagai aktivitas mereka untuk beraktivitas di Kota Tahuna mengalami problem wadah untuk tempat mereka bisa tinggal, ya, terkait dengan aktivitas kedatangan di Tahuna yang diakibatkan oleh 2 hal pokok. Pertama adalah kondisi cuaca, ya, ketika cuaca di laut itu berubah, ya katakanlah bergelombang, pun ada sesekali ya badai, maka saudara-saudara kita ini dari pulau ini harus tertahan di Kota Tahuna ini. Demikian juga jika mengalami keterlambatan kedatangan kapal perintis, ya, atau juga karena tertunda keberangkatan karena cuaca. Nah, mereka ini kita ya tahu bersama, saya kira nggak ada orang Tahuna yang nggak tahu kalau masyarakat pulau ini, baik Lipang, Kawaluso, Abio, Marore, Matutuang, yang datang di Tahuna ini menjalani aktivitas pemerintahan, kemasyarakatan maupun sosial ekonomi mereka, yang tidak punya keluarga, ya, atau juga sudah punya keluarga tapi enggan mereka untuk bergabung atau menumpang di rumah keluarga. Dan itu sudah puluhan tahun terjadi, sampai juga dahulu belum ada boulevard, mereka harus membangun rumah panggung di belakang-belakang pertokoan.
di seputaran Kelurahan Sawambendar. Nah, setelah boulevard dibangun, jalan pantai ini dibangun, maka penampakan rumah-rumah darurat, rumah-rumah panggung ini yang dijadikan tempat mereka beristirahat, berteduh, sudah tidak ada. Tapi yang jadi lahir mereka ya beralaskan apa saja, apakah karton, ikat, triplex di pinggiran bangunan-bangunan yang ada di seputaran Kelurahan Sawambendar, tepi pantai. Saya nggak bisa sebut milik siapa karena saya nggak terlalu hafal juga. Tetapi mereka berada di situ berhari-hari, bisa diterpa juga oleh badai itu sendiri, hujan, panas terik, dan sesekali ada aktivitas yang sangat riskan, terutama mungkin MCK mereka. Ini sangat memprihatinkan. Mereka dilihat oleh masyarakat beralaskan apa saja seperti itu. Nah, ini membuat pemerintah harus menyikapi itu, dan lahirlah gagasan kebijakan untuk membangun rumah singgah yang ada di Kecamatan Tahuna Timur ini. Lebih khusus lokasinya ada di Kelurahan Tidore. Mengapa mengambil lokasi ini? Pertama, bahwa ini lokasi milik pemerintah daerah, dan secara yuridis formil lokasi ini, lahan ini bisa di backup dengan dokumen kepemilikan, yaitu memiliki sertifikat. Ada beberapa persir lahan juga milik pemerintah, ya, tetapi dari sisi yuridis formil persuratan itu belum kita pegang, ya, masih berurusan dengan penguasaan orang per orang, seperti itu. Hal penting strategis yang lain menjadi kajian kenapa lokasi ini di sini. Pertama adalah kemudahan layanan bagi saudara-saudara kita dari pulau ini. Pertama, akses, ya, akses untuk sarana transportasi itu dekat dengan pelabuhan dermaga Nusantara Tahuna. Kedua, akses ekonomi, pasar dekat, ya. Yang ketiga adalah akses akomodasi kedaruratan. Jadi kalau misalnya masyarakat ini datang dengan perahu pusok kecil atau perahu apa ya mereka ambut, itu tersedia ruang apa ya pengamanan perlindungan mereka, yaitu masuk di teluk rawa apa ya disebut sini Tidore Toti, ya Toti, seperti itu, sehingga manakala mereka ini akses itu dekat. Sebagaimana juga pertimbangan sosial, ya tidak berlebihan. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dimaksud tadi itu cukup rentan dari sisi kemampuan pembiayaan. Itu yang harus kami sampaikan. Maka ambillah lokasi yang ada, yang tersedia dari berbagai pertimbangan tadi, yaitu tepatnya berada di Kelurahan Tidore, RT berapa Bu Lurahnya? RT 10. Seperti itu rencana pemerintah daerah untuk memfasilitasi
kepentingan masyarakat saudara-saudara kita di pulau. Gagasan yang paling fundamental adalah dari sisi kemanusiaan. Mereka kalau bisa terfasilitasi, tidak mereka terlantar atau terbiar untuk sekian waktu tahun. Ya, kita tahu sendiri. Ya, setelah pasca Boulevard lah dibangun, penampakan itu banyak hanya beralaskan ikan, gardus seperti itu, dengan aktivitas yang tadi saya bilang layanan MCK-nya yang sangat miris. Ya, saya tidak mau menyampaikan apa sih perilaku yang bisa terjadi, tapi sangat miris. Nah, itu pertimbangan penting strategis yang harus kami sampaikan. Saya kira itu yang ingin kami sampaikan, komunikasi kepada masyarakat yang saya banggakan, masyarakat Tidore. Dan hal-hal yang lain, pertama bahwa terkait dengan pemanfaatan sebagian persir untuk pembinaan kemasyarakatan masyarakat Tidore itu tetap ada, yaitu lapangan bola voli itu tetap ada, karena memang dari awal kajiannya Tidore itu dikenal sebagai masyarakat olahraga. Dua olahraga yang berkontribusi kepada pemerintah daerah biasanya, yaitu atlet voli dan atlet bola kaki. Makanya diwadahi di sini pembinaan generasi mudanya, disiapkan lahan untuk lapangan bola voli untuk tetap ada. Selanjutnya juga pemerintah daerah masih memperhatikan beberapa akomodasi sementara permintaan masyarakat, yaitu pinjam pakai. Ini ada beberapa rumah di sini masih status pinjam pakai, karena mereka juga tidak punya tempat. Ya, minta izin ya, kita sementara pinjam pakai masih ada. Nah, sementara lahan untuk pembangunan rumah singgah ini tidak meniadakan keberadaan kedudukan dua hal tadi, lapangan bola voli dan rumah-rumah yang sementara ini meminjam di sini. Lokasi lapangan pembangunan rumah singgah ini itu berada di persil yang kosong, itu ada di sini. Ukurannya tidak terlalu besar, hanya 8 kali 10, hanya itu. Karena perhitungannya mungkin yang tidak terwadahi itu kurang lebih hanya 10 kakak biasanya, ganti-ganti seperti itu. Itu yang coba kami fasilitasi dengan tentu cukup representatif, memadai konstruksinya. Ya, yang direncanakan jujur saja ada dua opsi yang kami desain. Satu, memang permanen itu dalam bentuk lantai timbunan. Yang kedua, kajiannya adalah dengan konstruksi tiang seperti itu. Dan ini bisa dikategori, katakanlah ini semi permanen. Ya, sebagian ini pasti ke atasnya masih kayu. Seperti itu. Hanya kerangka kerjanya tadi minimal bahwa pemerintah daerah punya sikap kemanusiaan untuk saudara-saudara kita yang mohon maaf punya keterbatasan tadi, untuk mereka bisa melakukan aktivitas sosial ekonomi di kota Tahuna yang ada di pulau. Itu pendekatannya, daripada mereka dibiarkan nggak tahu siapa yang mau fasilitasi seperti itu. Dan kedepannya saya kira gagasan-gagasan kita akan senantiasa berkomunikasi dengan masyarakat di Tidore ini. Mohon maaf, tidak berlebihan. Mana Aju, saya duduk masih dengan Aju. Kami sudah membicarakan bagaimana mau memfasilitasi masyarakat nelayan Tidore terkait dengan agenda kerja nelayannya, yaitu mana bengkel atau apa namanya ya, pangkalan perbaikan kapal belum ada, mana bengkel perbaikan soma belum ada lahannya,
mana untuk pembuatan rumput belum ada. Dan survei itu kami pernah lakukan bersama saudara Aju. Itu sudah sekian tahun lalu dan gagasan itu sudah lama. Di daerah sini dengan pemahaman fasilitas ini tidak akan mengganggu wilayah penempatan airnya, karena itu kan daerah terbuka seperti itu. Dan yang berikut untuk generasi muda masa depan masyarakat Tidore punya ada gagasan. Apakah ke depan masyarakat Tidore sudah saatnya kita siapkan rusunawa? Misalnya ke depan, siapa mau tahu? Karena kasus kota-kota besar Jakarta, lahan tidak pernah bertambah, tapi penduduknya bertambah. Nah, ke depan itu adakah konsep itu? Itu juga dipikirkan, karena masyarakat Tidore juga kan punya generasi-generasi yang tentu ada punya sikap, oh kami tetap mau berprofesi, mau tinggal di wilayah Tidore. Nah, di mana rusunawa konsepnya? Jadi kira-kira seperti itu. Itu gagasan-gagasan terkait dengan pemanfaatan lahan-lahan strategis milik pemerintah daerah. Dimanapun lahan itu berada, tematiknya akan disesuaikan dengan kebutuhan lokal setempat. Saya kira itu yang saya harus mau sampaikan, dan selanjutnya sebagaimana disampaikan, forum ini forum dialogis. Mari kita berdiskusi, dan terkait dengan kerangka kerja teknis nanti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup, ini Pak Kadisnya mereka siap untuk bagaimana memberikan referensi maupun preferensi pilihan konsep-konsep yang dibutuhkan dalam rencana pembangunan fasilitas ini. Demikian, lebih daripada kurangnya saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih disampaikan kepada Pak Asisten Pemerintahan dan Kesra yang sudah membuka dialog kita di siang hari ini. Jadi itu sebagai pengantar dari Pak Asisten. Selanjutnya kami akan membuka ruang bagi Bapak Ibu warga masyarakat yang sudah hadir di saat ini untuk menyampaikan pandangan, pendapat maupun saran yang konstruktif bagi pemerintah daerah, dan dialog di saat ini akan dipandu oleh Ibu Camat Tahuna Timur selaku moderator. Ya, Bapak Ibu sekalian, marun semah no. Di kesempatan ini kita akan buka untuk diskusi, dan sesi pertama kami akan berikan kesempatan kepada 3 orang masyarakat untuk bertanya. Jadi ya, Pak Budi RT 1, Pak Arif Yanis dengan Pak Einstein. Kami berikan kesempatan, mohon bantuan salah satu sahabat untuk bisa menjalankan mic. Pak Budi posisi di belakang. Ya, memperkenalkan nama, kemudian menyebutkan asal RT ya. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Budi Catoya, dan kebetulan saya ketua RT 01, dan mempertanyakan tentang bagaimana dengan keputusan Dewan yang telah tegas menolak keberadaan rumah singgah dengan sosialisasi yang ada sekarang ini, ya, dengan lokasi yang ada. Kemudian dampak ditinjau dari dampak lingkungan, dampak sosial, seperti apa dia punya kajian, sehingga seolah-olah ini sesuatu yang tidak bisa kenapa harus dipaksakan dibangun. Demikian dulu untuk pertanyaan pertama. Ya, terima kasih Pak Budi untuk pertanyaan yang boleh disampaikan. Ya, saya harap forum dapat lebih tenang lagi. Kita akan dengarkan pertanyaan kedua dari Pak Arif Yanis. Kami persilakan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati saudaraku Pak Asisten 1, Pak Gori, Asisten 3, Ibu Camat, dan Ibu Pak David. Indah sekali tadi yang disampaikan oleh Pak Asisten 1. Ada harapan-harapan yang tak gantung. Nah, untuk rawa, saya kira kita memahami bersama bahwa rawa itu adalah ruang gerak air. Ketika rawa itu menjadi sempit, maka yang terjadi adalah air meluap. Itu satu. Kemudian, Kelurahan Tidore itu tidak pernah menolak rumah singgah, Pak. Tidak ada. Yang ditolak adalah lokasi di sini, karena di sini rawan banjir. Begitu ini dipaksakan berdiri, maka dia akan memicu bangunan-bangunan baru di sekitar sini. Jangan bilang ada pengawasan, Pak. Sekian puluh tahun, saya kira Pak Asisten 1 juga sebentar lagi mau pensiun, cukup lama jam terbang di birokrasi, paham mengenai ini. Begitu dia berdiri, jadi bukan persoalan dia panggung atau tidak, dia akan memicu bangunan-bangunan baru yang lain. Dan apa yang terjadi, Pak? Akan terjadi penyempitan jalur air Sungai Binaleleng. Dan ketika dia banjir dan ketemu dengan lahna Bapak hujan, Bapak mungkin nyata rasa, Pak. Orang yang rasa tenggelam sama-sama. Tenggelam, Pak. Habis Tidore Tengah, sampai di jalan dia naik. Apakah ini tidak dalam kajian lingkungan? Saya juga mempertanyakan, Kadis lingkungan apa pernah lihat ketika dia banjir? Tidak pernah. Itu catatan. Kemudian Bapak tadi menyatakan bahwa kemanusiaan masyarakat saudara-saudara kita yang di Pulau. Bapak tidak pernah membahas kemanusiaan masyarakat Tidore. Bagaimana itu? Forum harapan Sangat tidak adil. Kelurahan Tidore, Pak, sebelum ada konsep rumah singgah, sudah jadi tempat singgah, Pak, di sini. Kami memfasilitasi saudara kami dari pulau yang tidak ada hubungan keluarga, tinggal di sini, sekolah di sini. Bahkan ada yang sudah kawin di sini. Dan saya juga mau sampaikan, ketika kami berempat ketemu dengan Pak Bupati, Pak Bupati itu jelas-jelas mengatakan bahwa ketika masyarakat Tidore tidak bersedia untuk lokasi, tidak apa-apa kami pindahkan. Itu pernyataan Pak Bupati dan saksinya ada Pak Jurai, Pak Nadir, ada dengar Pak Gani, untuk Pak Gani ini tidak kelihatan. Beliau menyatakan tersebut. Ketika masyarakat Tidore tidak bersedia, ya kita pindahkan. Nah kemudian kemarin di Dewan dan juga diberitakan 4 fraksi sudah menyatakan bahwa lokasi itu dipindahkan, bukan rumah singgah yang ditolak, tapi lokasi yang dipindahkan. Kemudian itu juga dikuatkan dengan pernyataan Pak Bupati lewat media online bahwa mengapresiasi dan menghargai keputusan itu dan siap mentaati keputusan 4 fraksi bahwa lokasi dipindahkan. Kok hari ini akan dipaksakan untuk dibuat di lokasi ini? Sebenarnya siapa yang jadi bupati ini? Ini ada pertentangan keputusan. Saya sudah sampaikan sama Ibu Camat kemarin, ini suara hati masyarakat. Jadi mari kita jangan mencela-mencela, Pak. 1A bilang A, 1 bilang B. Nah, sekarang ketika pemerintah daerah mengabaikan keputusan 4 fraksi yang sudah disampaikan di media sosial dan disampaikan kepada kami secara langsung, maka pemerintah daerah akan menjadi pemerintah tirani, Pak. Diabaikan suara rakyat lewat Dewan Perwakilan Rakyat. Ini lucu ini. Pada saat kami berbicara juga waktu pengkajian di sana, tidak ada dinas teknis yang membicarakan, tidak ada, Pak. Sehingga kami agak bingung waktu diundang, mana dinas teknis ini? Ibu Camat tidak ada, Ibu Lurah juga kebetulan hanya dipanggil ke sana. Dan saya kira ini menjadi pertimbangan
saya juga terakhir menyampaikan, tadi Bapak juga menekankan bahwa ini sertifikat Pemda dan ini hak pakai Pak, bukan hak milik Pemda, hak pakai. Hak pakai. Itu bukan berarti setelah itu ada sertifikat Pemda bisa semena-mena tanpa perhitungan kepentingan masyarakat membangun di sini. Tidak bisa Pak. Harus perhitungkan juga dampak sosial ke masyarakat terhadap masyarakat yang ada di sini. Saya kira kita tahu bersama mengenai Undang-Undang Dasar Pasal 33, tidak perlu saya sampaikan, tapi kita berhimpunan bersama untuk manfaat kepada masyarakat yang ada, terutama masyarakat terdekat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang jauh dari lokasi ini mungkin tidak merasakan ketika banjir Pak. Banjir semua Pak ke sana. Mungkin hari ini Bapak bilang tadi 8 kali berapa Pak? Mohon maaf. 8 kali 10. Pak Bupati bilang 20 kali 10. Itu saja sudah beda data. Hari ini ketika dibangun, dia pakai pahung atau tidak, mungkin tidak masalah Pak. Tapi 5-10 tahun ke depan, kok udah ke sana? Kita sekarang membuat masalah baru. Masalah lama bangkai perahu tidak pernah diangkat. Bangkai perahu itu Pak, penyebab itu. Dan itu ada pembiaran. Pak Gori, Pak Pilot sudah sangat senior di birokrasi. Hari-hari lihat, saya sudah beberapa kali menyampaikan kepada Kadis Perhubungan dan beberapa Kadis, Pak Kadis Lingkungan tolong diperhatikan, Pak Kadis Perhubungan, di situ jangan dibikin jadi tempat pembuangan sampah perahu. Nah ini kan hal-hal ini jangan jauh dari perhatian. Memang saya terima kasih juga tadi semangat yang diberikan oleh Pak Kadis, tapi itu nanti Pak. Orang bahas hari ini. Nah, kemudian ada begitu banyak aset Pemda yang bisa jadi alternatif. Kita punya gerai maritim yang tak biar-biar sana, yang begitu gagah dengan segala fasilitas. Kita punya rumah sakit dan sebagainya. Pasar Tona yang tak biar-biar sana. Ngapain juga mau paksa harus bangun di sini Pak, dengan segala risiko, dengan segala kemungkinan banjir dan sebagainya. Ada apa ini Pak? Kami jadi bertanya-tanya, kenapa dipaksakan di sini? Jangan dijadikan andalan, jangan dijadikan alasan, atau mohon maaf, dijadikan daya paksa bahwa oh ini aset Pemda dan mana-mana Pemda mau bikin. Nggak bisa, saya kira tidak berkemanusiaan justru itu. Jadi kami gariskan di sini, jangan angkat-angkat masalah kemanusiaan untuk menjadikan ini terrealisasi. Orang Tidore itu penuh dengan rasa kemanusiaan Pak. Sejak dulu, sejak kami masih kecil, Tidore jadi tempat persinggahan untuk semua masyarakat. Kita bisa tanya, ini adik saya Pak Camat Morore ada di sini, paham betul mengenai ini. Jadi jangan angkat-angkat masalah oh ini seolah-olah di framing bahwa masyarakat Tidore itu tidak adil, tidak punya rasa kemanusiaan ketika ini ditolak. Saya kira ini bahasa yang salah. Tidak bisa di framing seperti itu. Kita bicara saja teknis langsung, dan Tidore saya secara pribadi menolak. Terima kasih. Terima kasih Pak Arief Yanis, boleh menyampaikan beberapa hal. Yang terakhir untuk sesi pertama, Pak Einstein, kami berikan kesempatan. Terima kasih atas kesempatan. Kami harap tenang ya, masyarakat kami harap dapat tenang. Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ya saya ini pendatang di Tidore. Saya baru berdomisili di Tidore. Akan tetapi saya meminta kepada masyarakat Tidore, bagaimana perilaku sikap kalian terhadap orang yang baru datang. Mohon sobat teriakan. Bagaimana kalau pemerintah mengasih kebijakan? ya, langsung fokus Orang dalam sendiri mohon sobat teriakan. Oke? Iya, mohon Begitu. izin, Pak ya. Mungkin saya ada pendapat yang lain, Bu. Siap. Minta maaf bagi teman-teman tokoh masyarakat. Mungkin saya berbeda pendapat. Jadi di sini adanya perdebatan yang terjadi dari saya itu mungkin tidak ada kejelasan dari pihak pemerintah dalam memberikan regulasi atau payung hukum yang dipakai untuk menjelaskan kepada masyarakat. Begitu. Kalau yang saya tahu
tahu, saya tipenya bukan banyak mulut bercerita, tidak ada dasar, gitu. Jadi dasar saya di sini, teman-teman masyarakat semua, dasar saya ini mungkin yang disampaikan oleh orang tua saya, Pak Arif Janis, di mana yang diperhitungkan karena dampak. Ya, bagi saya kalau berbicara dampak, tolong diperjelas apakah hal itu tidak melanggar hukum. Karena setahu saya pemerintah sudah memperjelas aturan melalui peraturan pemerintah nomor 73 tahun 2013 tentang rawa, tentang barang yang turun ini. Di situ di pasal 12 dikatakan begini, Pak. Karena dampak itu dipertanyakan karena fungsi rawa. Di pasal 12 ditekankan fungsi rawa dapat diubah jika terjadi perubahan tata kelola wilayah. Nah, yang ingin saya jelaskan di sini, apakah ada regulasi lain untuk memperjelas dan memahami pemikiran masyarakat supaya pembangunan ini dari persepsi tidak lari liar seperti itu. Saya hanya ingin meminta dari pemerintah kejelasan ataupun payung hukum apa selain peraturan pemerintah nomor 73 tahun 2013. Karena di situ benar jelas. Jadi bagi teman-teman masyarakat, kalau berbicara tolong pakai dasar. Jangan asal melontok atau istilah asbun. Begitu. Jadi masyarakat harus cerdas. Begitu. Apa salahnya? Kalau berbicara pembangunan ini untuk kepentingan kelompok, justru saya berdiri paling depan. Begitu. Karena berbicara kepentingan umum, maka saya menyetujui di sini. Itu, Pak. Dan jangan lupa teman-teman masyarakat, inilah yang orang perdebatkan ini. Yang saya tahu, Pak, yang saya tahu, selain lapangan voli, pesantren juga masuk. Itu. Apakah dari pemerintah, begini teman-teman masyarakat, apakah dari pemerintah ada langkah arogan? Kan tidak. Begitu. Bapak Ibu kami mohon dapat tenang. Bapak Ibu kami mohon dapat tenang supaya pembicaraan kita tuntas hari ini. Iya.
Ada pemerintah gua boleh ambil baik ya kalau ini sampai orang gila. Saya cuma karena cuma tahu bakor di belakang. Ada satu berani ambil baik. Iya. Masalahnya Pak DP dampak boleh membesar Pak. Pak Iwan. Ada orang tidur. Wow.